Shalom. Kita baca dari Injil Markus bab 7 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Kali ini Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Orang yang tuli itu juga tidak bisa ngomong ya. Seorang yang tuli dan yang gagap. Karena tidak bisa mendengar suaranya. Jadi ngomongannya itu ya seperti itulah, gagap. Lihat ini, bagaimana Yesus melakukan mukjizatnya. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu, dan sambil berkata, "Ephata," terbukalah. Dan lihat, seketika itu, gak pakai lama, seketika itu, lihat ini orang ini langsung bisa bicara, mendengar dan mendengar suaranya dan bisa bicara. Ia berkata-kata dengan baik. Terlepas pula lah pengikat lidahnya. Telinganya terbuka dan pengikat lidahnya terlepas. Siapa yang mengikat? Yang mengikat adalah roh bisu. Pokoknya roh yang bukan dari Tuhan ya. Yang mengikat. Roh yang mengikat, yang membuatnya tidak bisa. Lalu dilepaskanlah. Ya itulah, kita nggak bisa melihatnya bagaimana cara bekerjanya roh nih, sehingga menyebabkan penyakit, menyebabkan kesakitan, menyebabkan kelainan. Kita sering mengalami, atau mungkin kadang-kadang ya, atau mungkin ada juga yang sering mengalami kelainan yang kita sendiri nggak bisa paham. Kok bisa begini ya? Saya sudah minum obat, masih sakit ya. Kok hidup saya belum berubah ya? Saya sudah usaha, tapi belum juga laku, belum juga dapat jodoh, belum juga dapat kerjaan. Bisnisnya kok bangkrut, kok gak sukses. Ya itu ya, itu Tuhan punya rancangan. Ketika Tuhan sudah melakukan, maka semuanya itu akan terlepas, pengikatnya terlepas, dan orang itu berkata-kata dengan baik. Tuhan melakukan, kita mengalami, merasakan keajaiban. Yesus itu berada di daerah, tengah-tengah daerah Dekapolis, pergi ke Danau Galilea. Kita lihat di mana lokasinya. Ini Laut Mediterania, Israel. Di sini Danau Galilea. Ini daerah Dekapolis.
Yesus mau pergi ke daerah Galilea ya, melalui Sidon. Setelah dari daerah Tirus. Jadi kurang lebih 2000 tahun lalu Yesus sudah berkeliling di daerah sini. Sekarang ini daerah apa ya sini? Ini tuh sekarang daerah, oh ini kurang di zoom ya, sekitar daerah sini ya, daerah Yordania, West Bank ini kan. Lalu di sini ada Danau Galilea ya. Ini dekat dengan perbatasan Yordania dan Syria. Oke, kembali. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Ini juga membuktikan bahwa Yesus punya kuasa. Ketika Yesus melakukan, Yesus tidak mengatakan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Enggak. Karena Yesus sendirilah Tuhan. Jadi dia tidak melakukan mukjizat dalam nama Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Dia hanya mengatakan terbukalah. Kalau kita ini manusia bisa melakukan mukjizat seperti murid-murid Yesus juga, Petrus, Paulus, mereka melakukannya di dalam nama Yesus. Orang Nazaret itu bangkitlah, maka orang lumpuh bangkit, sembuh seketika, bisa. Tetapi di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi kalau Yesus sendiri, Yesus tidak melakukannya dalam nama Tuhan karena dia adalah Tuhan. Yesus hanya mengatakan terbukalah, bicaralah. Dia punya kuasa karena dia Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi ada tuh yang bertanya, oh jadi Tuhan ada dua ya? Ya lalu saya jelaskan dengan perumpamaan tentang saya memakai Presiden Jokowi ya, sekarang sudah tidak presiden ya. Jokowi dulu waktu masih muda, di tahun berapa itu, seorang mahasiswa ya. Sekarang Jokowi presiden ya. Di rumahnya, di lain tempat, Jokowi adalah seorang kepala rumah tangga ya. Ayah dari Gibran, ayah dari Kaisang, dan seterusnya. Apakah Jokowi ada tiga? Ya enggak ya, Jokowi itu cuma satu ya. Jokowi sebagai presiden, Jokowi sebagai mahasiswa, Jokowi sebagai kepala rumah tangga, Jokowi sebagai ayah. Jadi di suatu tempat, pada waktu tertentu, Jokowi memiliki sebutan atau jabatan yang beda. Demikian juga Yesus. 2000 tahun lalu Yesus jabatannya sebagai manusia ya. Tapi manusia Tuhan ya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus. Juga jabatannya sebagai anak, makanya anak Maria dan Yusuf atau Yosef. Tetapi dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Makanya Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Siapa sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Oh, jadi Yesus dan Bapa sama. Ya betul, sama-sama Tuhan. Tapi wujudnya beda. Jabatannya beda. Yesus di dunia ini jabatannya sebagai manusia. Ada yang menyebutkan jabatannya sebagai utusan Bapa. Enggak salah juga ya. Tapi tetap Tuhan. Lah utusan kok bisa Tuhan? Ya itu tadi sudah saya jelaskan. Jokowi di rumah adalah kepala rumah tangga. Beberapa tahun lalu, tahun 80-an, jabatannya sebagai mahasiswa. Tapi sudah tidak mahasiswa lagi. Demikian juga Yesus sekarang bukan lagi sebagai manusia. Sudah kembali kepada Bapa. Jokowi dulu sebagai presiden. Tahun 2024 lalu. Ya. Itu presiden jabatannya. Di rumah dia bukan presiden ya. Dia
kepala rumah tangga, tetapi tetap saja Jokowi. Demikian juga Yesus. Di dunia ini 2000 tahun lalu dia sebagai manusia, sebagai utusan Bapa. Tapi dia juga Tuhan. Di surga dia Tuhan. Rohnya adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan. Tuhan Yesus. Paham ya? Nanti mungkin saya akan buat video khusus menjelaskan perumpamaan ini ya, supaya banyak orang yang lebih bisa paham. Karena banyak selalu pertanyaannya ya itu juga pertanyaannya, kok Tuhan ada 3, lalu mereka mengutip ayat-ayat dari kitab suci mereka ya, bahwa Allah tidak beranak. Saya bilang Yesus memang tidak beranak, kan terbukti benar, karena Yesus adalah Tuhan dan Tuhan tidak beranak, benar. Makanya Yesus tidak beranak karena Yesus adalah Tuhan. Ya bukan berarti orang yang tidak beranak itu adalah Tuhan, bukan lagi seperti itu. Tuhan ada ciri-cirinya ya, bisa melakukan mukjizat dan tidak melakukan mukjizat dalam nama Tuhan. Kalau mereka yang melakukan mukjizat dalam nama Tuhan berarti kan mereka mendapatkan izin dari Tuhan. Tapi Yesus melakukan mukjizat atas namanya sendiri karena dirinya adalah Tuhan. Itu ya, ngerti ya. Jadi Tuhan tidak beranak, betul Yesus tidak beranak ya. Sebab bahaya kalau Yesus punya anak itu nanti anaknya akan keturunan dari Yesus akan sombong ya. Saya adalah keturunan Yesus. Wah, lalu dicium tangannya ya. Tangannya dicium-cium, disembah ya. Datang-datang seperti orang sombong gitu kan. Ini tangan saya, cium tangan saya. Saya adalah keturunan kesekian dari Yesus yang adalah Tuhan. Oh, nggak bisa. Untung Tuhan tidak beranak. Benar itu, terbukti. Yesus tidak beranak. Yesus adalah Tuhan. Tuhan tidak beranak. Betul. Tuhan satu. Sudah saya jelaskan tadi. Perumpamaan tentang Jokowi. Presiden Jokowi, seorang mahasiswa bernama Jokowi, tahun 80-an. Atau tahun berapa ya, saya tidak tahu pasti ya. Yesus dulu 2000-an, tahun 2000-an adalah manusia. Sekarang Yesus bukan lagi manusia. Yesus sudah sebagai bersama Bapa, Tuhan Bapa. Wujudnya seperti apa saya nggak tahu ya. Roh, ya, wujudnya adalah roh. Mau detailnya pastinya seperti apa wujudnya, nanti kita mati dulu, ketemu Yesus nanti di sana. Oh gini wujudnya, Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau baru percaya kepada Yesus nanti setelah ketemu di akhirat, terlambat. Anda yang nggak mau percaya di dunia ini nanti di sana ditolak ya, nggak bisa ya. Saatnya untuk percaya itu hanya di dunia ini, di bumi. Percaya. Kalau Anda susah percaya, berdoa, minta pencerahan Roh Kudus supaya Anda bisa paham. Sayang sekali kalau sudah dijelaskan tapi masih tidak mau menerima Yesus, karena yang bisa menolong masuk ke surga hanya lewat Yesus. Sudah itu. Yesus mengatakan, kepadaku telah diserahkan kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan bumi telah diserahkan kepadaku. Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi rugi kalau sudah dijelaskan Anda masih bersikukuh mencari Tuhan atau Allah yang lain. Rugi. Saatnya percaya sekarang. Terima Yesus sekarang. Jangan nunggu sampai mati. Kalau sudah mati telat. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua, karena Tuhan Yesus juga berbicara melalui beberapa orang ya, yang dipilihnya. Silakan yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sebagai wujud dukungan untuk channel ini. Bisa juga di klik like supaya YouTube bisa mempromosikan channel ini, video ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus berkati kita semua.